Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa hidup ini sudah memiliki segalanya, tapi hati justru terasa kosong? Malam penuh tawa, siang penuh kemewahan, namun ketika sendiri, yang tersisa hanya sunyi yang menyesakkan dada. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang begitu dalam. Tentang seorang perempuan muda, kaya, bebas, yang hidupnya berubah bukan karena ceramah ulama, bukan karena musibah besar, namun karena satu hal yang sangat sederhana. Seorang asisten rumah tangga. Simak kisahnya hingga akhir, karena mungkin ini bukan sekadar cerita, tapi cermin untuk hati kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang terinspirasi dari cerita ini. Mari kita mulai. Di tengah gemerlap kota besar, hiduplah seorang perempuan muda bernama Alia. Cantik, cerdas, dan terlahir dari keluarga kaya raya. Hidupnya adalah impian banyak orang. Mobil mewah terparkir rapi di garasi. Lemari penuh dengan pakaian mahal. Dan setiap akhir pekan dihabiskan di tempat-tempat elit. Tawa seolah tak pernah berhenti dari hidupnya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Ketenangan. Setiap malam, setelah pesta usai, setelah lampu kamar dimatikan, Alia hanya menatap langit-langit, kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang. Tapi ia tak tahu apa. Di rumah mewah itu, bekerja seorang wanita sederhana bernama Siti. Tak banyak yang istimewa dari penampilannya. Baju sederhana, wajah lelah. Tangan yang terbiasa bekerja keras. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan. Sholat. Setiap azan berkumandang, Siti selalu menghentikan pekerjaannya. Tanpa menunda, tanpa alasan. Ia berwudu, lalu berdiri. Menghadap Rabb-Nya, dengan tenang, dengan khusyuk, seolah dunia tidak lagi penting. Awalnya, Alia tidak peduli. Namun entah kenapa, pemandangan itu perlahan mengusik hatinya. Suatu sore, Alia pulang dalam keadaan lelah. Hatinya kacau, pikirannya penuh. Namun saat ia melangkah masuk, ia melihat Siti sedang sholat. Sunyi, tenang. Ada sesuatu yang berbeda. Alia terdiam. Kenapa dia bisa setenang itu? Gumamnya pelan. Padahal, hidup Siti jauh lebih berat. Namun justru, dialah yang tampak paling damai. Hari demi hari, Alia mulai memperhatikan. Dan suatu malam, ia memberanikan diri bertanya, "Siti, kamu capek enggak sih hidup seperti ini?" Siti tersenyum, lalu berkata pelan, "Capek, Mbak, tapi hati saya tenang." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat ke dalam jiwa Alia. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Alia mulai mencoba sholat. Awalnya canggung, gerakannya kaku, bacaannya terbata-bata. Namun, setiap selesai sholat, ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti hatinya disentuh. Perlahan, hidupnya mulai berubah. Pesta mulai ia tinggalkan. Pergaulan mulai ia batasi. Ia lebih sering diam, merenung, dan mencari sesuatu yang dulu tak pernah ia cari. Perubahan itu tidak mudah. Teman-temannya mulai menjauh. Ada yang mengejek, "Alia sekarang jadi alim ya. Serius, nggak salah nih hidup kayak gini." Namun Alia hanya tersenyum. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berjalan menuju sesuatu yang benar. Hingga suatu hari, Alia berdiri di depan cermin. Lama, dalam diam, di tangannya ada sehelai hijab. Ada rasa takut, ada rasa ragu, namun juga ada panggilan yang tak bisa ia abaikan. Dengan perlahan, ia mengenakannya. Dan saat itu, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa pulang. Sejak hari itu,
Alia benar-benar berubah. Ia menutup auratnya, menjaga sholatnya, memperbaiki akhlaknya. Hidupnya mungkin tidak lagi semewah dulu. Namun hatinya jauh lebih kaya, jauh lebih tenang, dan yang paling membuatnya terharu. Semua ini berawal dari seseorang yang dulu ia anggap biasa saja. Kini, dalam setiap doanya, Alia sering berbisik, "Ya Allah, Engkau kirimkan hidayah dari arah yang tak pernah aku sangka." Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah tidak selalu datang dari mimbar, tidak selalu dari orang yang kita anggap tinggi. Kadang, ia hadir dari ketulusan yang paling sederhana, dari seseorang yang bahkan tak pernah kita perhitungkan. Jika hati Anda sedikit saja tersentuh, jika ada bagian dari cerita ini yang terasa dekat, mungkin itu bukan kebetulan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Bismillah hijrah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang menemukan jalannya. Semoga Allah lembutkan hati kita, membimbing langkah kita, dan mempertemukan kita dengan hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.